Selamat datang buat Pak Hussein dari Gaza. Kurang lebih 10 hari atau 11 hari yang lalu, saya berdiri di tengah pasar Khan Yunis. Pasar yang padat di wilayah selatan jalur Gaza. Padat kenapa? Karena banyak warga utara yang mengungsi ke arah sana. Banyak para pengungsi dari utara berjalan kaki puluhan kilometer. Nenek-nenek, wanita, anak-anak mengungsi di sebuah rumah di selatan, baru sampai dibom. Jadi banyak pengungsi itu juga dibunuhin di wilayah selatan. Makanya akhirnya apa? Dalam satu titik, warga pengungsi ini berbondong-bondong kembali ke rumah mereka ke utara. Mereka bilang, kalau kami dibom di selatan, lebih baik kami dibom dalam rumah kami. Dan memang artinya tidak ada tempat yang aman di sana. Kemudian saya melihat para pengungsi yang duduk di trotoar. Tidak ada tempat untuk dituju. Dan saya berniat, oke lah, saya juga seorang YouTuber. Jadi saya mau mengabadikan momen ini, ya. Tapi dalam hati saya ini sebetulnya sensitif. Karena orang Gaza ini ketika mereka sedang sedih, sedang terluka, berduka. Ketika ada orang yang mendokumentasikan, terutama orang asing itu biasanya mereka marah. Bener, saya baru ngeluarin kamera, ada orang ngotot ke arah saya. Hei, kamu ngapain? Kakek-kakek, jenggotnya besar, pakai jubah, deket dia, pengen marahin saya kan. Tapi dia ngelihat ada bendera Indonesia. Dia nggak yakin. Kamu dari Indonesia ya? Iya Pak. Serius? Iya Pak. Dipeluk saya. Nggak jadi marah. Nggak jadi kesel. Masya Allah, Indonesia. Saya tuh dikerubutin tuh. Dikerubutin, Masya Allah. Ini Indonesia ini negara yang komitmen terhadap Palestina. Saya dipeluk seperti keluarga sendiri. Masya Allah. Sebegitu besar penghormatan mereka terhadap Indonesia. Sebegitu besar cinta mereka terhadap Indonesia. Dalam kondisi yang sulit pun mereka tidak melupakan kita. Itu salah satu kelebihan hubungan antara Indonesia dan Palestina. Itu salah satu kelebihan hubungan antara Indonesia dan Palestina. Sampaikan kepada mereka, wahai warga Palestina, tenang. Kalian tidak sendirian. Meskipun seluruh dunia meninggalkan Gaza, meskipun seluruh negara memblokade Gaza, demi Allah, ada 200 juta umat Islam Indonesia yang tidak akan pernah tinggalkan kalian sendirian. Takbir! Jadi jangan sampai pengorbanan mereka, ibu-ibu yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, jangan sampai pengorbanan mereka untuk membangunkan kita hari ini dengan mudah dipadamkan oleh media-media mainstream. Dia bilang gini, Abu Muslim, antum tahu gak betapa saya ini marah? Saya benar-benar murka terhadap mereka. Kenapa saya bilang? Apakah mereka ini harus melihat dulu rumah-rumah kami hancur, anak-anak kami dibunuhi, darah kami mengucur deras, baru mereka mau melihat ke arah kami? Seperti hari ini ya kan? Selama saya hadir di Gaza, saya sudah merasakan 4 pertempuran hebat. 2012 kita digempur 8 hari. 2014 kita digempur 51 hari. 2021 2 minggu. Tapi Masya Allah, kali ini bukan perang. Ini adalah genosida. Bagaimana tidak? Karena perang itu tentara lawan tentara, militer lawan militer. Tapi yang terjadi di Gaza, ratusan anak-anak meninggal setiap hari, wanita. Saya bersama mereka di sana, saya menyambut setiap hari itu ratusan jenazah anak-anak dan wanita yang tidak bisa ditampung oleh kamar mayat,
kamar jenazah itu nggak bisa nampung. Jadi mereka digeletakkan di atas pakai paving block, trotoar. Dan ada satu titik di mana saya melihat bayi-bayi kecil itu yang mungil, usianya segede Habib, 3 tahunan, dengan darah mengucur di kafan. Saya pikir, ya Allah, saya kalau melihat anak saya seperti ini gak akan kuat saya. Maka saya bilang, udah, saya akan terima tawaran evakuasi ini. Ketika pulang ini saya campur aduk antara saya ini bahagia melihat anak-anak saya bisa ceria seperti ini sekarang, antara saya juga harus sedih, berduka karena melihat keluarga istri saya dibunuhi. Karena kita meyakini bahwa meninggal dalam kondisi seperti itu syahid, dan kita nggak takut kematian ya. Kita takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu kita takuti. Tapi kita mau mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Allah apa? Apabila datang janji kedua, kehancuran kedua, ya, kami akan kirimkan hamba-hamba terbaik kami liyasu'u wujuhakum, kata Allah, untuk membuka kedok kalian, membongkar kejahatan kalian, untuk mengungkap kebengisan kalian. Dan itu yang terjadi hari ini. Israel itu sekarang sedang hancur mukanya, muka politiknya hancur gak? Muka medianya, pencitraan di media hancur gak? Muka militernya hancur gak? Hancur semua. Itu sudah janji Allah, dan itu adalah hari ini. Tim ini sahabatnya Jinan, dari 5 orang yang meninggal ini, dia tinggal di wilayah utara, terpaksa harus mengungsi ke selatan, berjalan kaki melalui jalur yang diklaim oleh Israel adalah jalur aman. Jadi pada postingan terakhirnya sebelum dia dibunuh oleh serangan udara, dia menulis apa? Dia bilang, saya tidak pernah melihat atau mendengar peristiwa seperti ini. Saya berjalan bersama seorang ibu. Ibu itu membawa anak yang menggendong anaknya yang masih bayi. Sepanjang jalan itu anak bayi ini menangis mungkin karena kelaparan, karena kehausan, kepanasan. Dan saat itu di kanan kiri itu ada banyak sniper dan tank-tank baja. Nah, kata Rim ini, salah seorang sniper itu terganggu dengan suara tangisan si bayi, sampai akhirnya dibunuh, ditembak, hanya karena terganggu oleh suara tangisan si bayi. Akhirnya anaknya meninggal, ibunya terpaksa harus berjalan meninggalkan jasad anaknya. Ya karena kalau dia ambil atau dia ke kanan kiri, itu akan tembak juga. Jadi sang ibu ini terpaksa melanjutkan perjalanannya ke wilayah selatan untuk ke tempat pengungsian. Dan temannya Neng Jinan ini, Rim ini, sampai ke wilayah selatan meninggal dalam serangan udara Israel. Peristiwa-peristiwa yang dia lihat selama ini, jauh dari blokade, jauh dari suara-suara bom. Dan poin penting yang kata Neng Jinan, dia bilang apa? Sebetulnya yang meninggal itu mereka adalah yang selamat. Jadi yang syahid adalah mereka orang yang selamat. Kita yang masih selamat inilah yang sebetulnya kita korban. Maka tidak pas dikatakan korban jiwa, karena mereka ini yang sudah syahid ini adalah orang-orang yang Allah selamatkan dari musibah yang sedang mereka hadapi di Gaza. Terakhir, pesan yang ingin disampaikan oleh Neng Jinan dan juga harapan dia bahwa kita sama-sama berjuang. Ibu-ibu di Palestina berjuang sampai kehilangan anak-anaknya. Para ayah berjuang sampai kehilangan seluruh anggota keluarganya. Warga Palestina memperjuangkan Masjidil Aqsa dengan darah dan dengan nyawa. Punya siapa Masjidil Aqsa ini? Punya orang Palestina? Bukan. Punya kita semua. Punya seluruh umat Islam. Maka dari itu sama-sama berjuang. Kalau perjuangan di Gaza ini berdarah, maka perjuangan teman-teman di sini adalah apa? Adalah mengedukasi seluruh follower-followernya. Semakin banyak antum punya follower, semakin besar tanggung jawab antum. Semakin besar antum akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apa yang antum lakukan akan diikuti oleh follower-follower antum semua. Maka dari itu, manfaatkan
manfaatkan follower ini, jumlah follower ini untuk media perjuangan antum semua. Lanjutkan perjuangan ini sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa terbebas dari kotornya tangan-tangan penjajahan.